Halo Sobat Emporio, salam kenal, saya Cahyo, tim leader dari tim Emporio Arsitek sendiri. Saat ini kita sedang berada di daerah Jakarta Selatan. Kebetulan kita sedang diperkenankan untuk review salah satu rumah atau salah satu proyek kolaborasi kita dengan sebuah perusahaan developer yang cukup kenaan di daerah Jakarta. Mau tahu untuk rumahnya? Silakan dilihat. It's so overwhelming, but I will wait forever so you can come and get it. I don't understand it. Teman-teman semua, Sobat Emporio, kali ini kebetulan kita di samping saya dengan owner dari Aksara Property sendiri, dengan Pak Fedi. Pak Fedi, halo. Gimana kabarnya? Kabar baik. Siap. Ya, jadi beliau salah satu pimpinan dari Aksara Project yang kemarin mengajak kita kolaborasi, Pak, ya, kurang lebih ya, untuk mendesain salah satu proyek beliau yang ada di daerah Jakarta Selatan, Sobat Emporio gitu. Jadi mungkin kita tanya sedikit ya mengenai proyek ini, bagaimana sih kemarin awal-awalnya gitu ya dari tim Aksara gitu, Pak Fedi. Nah, kalau boleh sedikit diceritakan, Pak, kira-kira kemarin kenapa sih alasan pertama dari Pak Fedi dan tim memilih Emporio untuk mengerjakan salah satu desainnya di Jakarta Selatan ini gitu? Mungkin boleh diceritakan sedikit. Oke, mungkin dari kita coba ceritakan dulu latar belakangnya. Siap. Jadi waktu itu kita dalam proses untuk mendevelop suatu perumahan hunian ya, yang memang kita targetnya itu berbeda dari yang lain di area Jakarta Selatan. Waktu itu kita coba riset areanya di Jakarta Selatan, konsumen itu sukanya gaya apa, dan kita juga dihadapkan dengan kondisi lahannya kan tidak terlalu besar, tapi juga tidak kecil tapi tidak besar, Pak, ya. Mungkin itu yang jadi kendala kadang-kadang rumah di Jakarta, Pak, ya. Jadi mungkin ya. Eropa gitu. Okay. Nah, setelah kita riset, kayaknya memang kita harus buat sesuatu yang stand out. Oke. Nah, dari situ akhirnya kita menghubungi Emporio. Mungkin kalau saya cerita sedikit experience-nya boleh. Jadi yang kita alamin dalam proses waktu kebetulan sama Emporio itu, kita ngalamin sempat proses desain waktu itu yang saya alamin ya. Layout developer itu cukup panjang gitu. Wah, ini bolak-balik gitu kan. Tapi itu sebenarnya terjawab dengan hasilnya gitu. Kenapa saya bilang cukup panjang? Kan setelah ada layout development, kita masukin 3D-nya, interiornya dulu gitu kan. Biasanya saya juga pernah ada satu project yang dulu itu saya skip tuh proses itu gitu. Walaupun belakangan baru tahu nih, ini bermasalah nih. Setelah ditaruh interior, setelah saya taruh sofa misalnya, ternyata nggak cocok nih. Tapi yang saya alamin pada saat ngebahas kolaborasi sama Emporio, itu prosesnya kita jalanin step by step yang memang setelah proses tuh kita ada juga prosesnya cukup baik gitu. Oh ya, begitu Sobat. Jadi memang kadang-kadang memang begitu, Pak. Jadi kendala beberapa klien yang cukup awam untuk desain-desain atau prosedur Emporio, biasanya kan kita bilang bahwa proses desain agak lama, Pak, ya. Karena memang seperti Pak Fedi bilang tuh, kita tidak mau kemudian pada saat pembangunan klien baru ngeh, ini kok nggak nyaman gitu ya. Jadi memang kalau di kita itu ada proses-proses yang harus dilewati, Sobat. Jadi akhirnya proses itu yang memang harus kita nikmati bersama dengan klien gitu. Engage-nya akan terbentuk di situ sebenarnya. Jadi ya kalau memang kalau memang ada timeline, biasanya kita bicara asal memang lebih inilah gitu kan, lebih enak bersama untuk pekerjaan masing-masing gitu. Siap. Oke, mungkin daripada kurang lebih sudah cukup untuk kita ngobrol sedikit sama Pak Fedi. Mungkin langsung kita boleh izin kita explore dulu, Pak? Boleh. Ayo. Siap. Oke. Kita langsung jalan. Lanjut, Sobat Emporio, mari. Sudah dilihat, Sobat Emporio, untuk finishing lantainya sendiri karena ini area outdoor, jadi kita pakai batu alam dari Parah Jogja. Fungsinya adalah untuk mengurangi kesan licinnya agar tidak kepleset kalau misalkan tamu-tamu dari klien untuk masuk ke pintu utama gitu ya. Selain itu, kenapa kita pilih warna putih atau warna krim atau beige? Tujuannya agak lebih
Pertama lebih klasik, jadi biar agak semi-semi Santorini begitu. Kemudian biar tidak terlalu gelap kesannya kalau kita naik, karena ini kita kasih pembatas dalam bentuk tembok biar tujuannya lebih aman dan secure pada saat anak-anak jalan ke atas. Mari. Pada saat kita masuk, Sobat Emporio, kita langsung ketemu ruang open space di sini. Jadi kalau kita lihat, mungkin bisa diarahkan ke sana, Mas. Nah, kita langsung kelihatan nih open space sekali, Sobat Emporio. Nah, kebetulan ini memang belum terisi dari klien sendiri. Semoga nanti pada saat pemasangan interior, semua desainnya lebih compact, lebih elegan lagi, lebih mantap lagi gitu ya. Jadi kita buat open space seperti ini tujuannya untuk lahan yang terbatas tadi, kesannya akan jauh lebih luas, jauh lebih lega, sirkulasi jauh lebih mantap begitu. Kemudian mungkin teman-teman lihat di sana ada sedikit void kita taruh di daerah ruang makan nantinya di situ. Jadi nanti ruang makan adalah di sebelah sini. Jadi di atas nanti kita punya void yang tinggi di atas sana nembus ke lantai 2. Jadi asumsinya biar sirkulasinya dan kesannya ruangnya juga jadi lebih luas, tidak terlalu sempit dengan lahan yang terbatas tadi itu. Dan plusnya lagi, rumah ini dilengkapi dengan kolam renang. Gitu. Nah, di sini mungkin bisa dilihat, jadi ruangannya kita arahkan ke sebelah sana karena memang di sebelah kiri dari bangunan ini sendiri adalah gang masuk ke sebuah perumahan di belakang unit ini sendiri. Jadi kenapa akhirnya kita buka di sini? Pertama tujuannya agar matahari juga lebih banyak masuk ke dalam rumah. Kebetulan juga kita tadi lihat ada void di situ, jadi itu akan menambah nilai dari kesan rumahnya bisa lebih luas, lebih lega, lebih banyak cahaya yang masuk. Kemudian kita memang tidak ada tembok di sini, jadi kita memang biarkan plong saja, biar sirkulasi juga lebih bagus. Kemudian ini kita biarkan terbuka si area kolam renangnya, jadi biar agak lebih nyaman, sirkulasi lebih bagus seperti itu. Kita akan masuk kembali ke area dalam. Nah, ini salah satu kamar. Ada satu kamar, mungkin kamar tamu ya, kamar orang tua. Ini semi-semi villa, jadi hadapnya full gitu. Nah, setelah kita dari lantai 1 nih, Sobat Emporio, ini kita tutup dulu ya. Jadi ini adalah kamar tamu, aka kamar orang tua. Kalau dari klien ada orang tua, jadi tidak perlu naik ke lantai 2. Kita sekarang menuju ke lantai atas, lantai 2. Yuk. Nah, untuk lantai 2 sendiri, ini untuk lantainya, beliau memakai marble, kemudian di sisi berdirinya ini kita pakai cat saja. Kenapa kita bedakan? Agar orang-orang pada malam hari lebih notice bahwa ini ada step yang perlu naik dan perlu agak istilahnya untuk perhatian khusus. Karena untuk tangganya sendiri kita buat lurus, tidak memiliki tekukan segala macam untuk meminimalisir space dari tangga itu sendiri. Kemudian untuk desainnya, untuk railingnya sendiri kita pakai besi hollow biar lebih masuk konsep dengan klasik tadi itu sendiri. Oke, kita sedang berada di lantai 2 sekarang, Sobat Emporio. Kita masuk ke salah satu kamar anak. Sebenarnya di awal ini kamarnya ada 3, cuman mungkin sesuai kebutuhan dari customer akhirnya dirubah menjadi 2 kamar only. Salah satunya ini akan kita masuk adalah kamar anak. Yuk. Nah, ukuran kamarnya sendiri ini lumayan besar sebenarnya untuk ukuran kamar anak. Kalau tidak salah ini ada sekitar 4x5. Jadi pemanfaatannya kalau kita lihat sebelah sini, ini area bed gitu. Cahayanya kalau teman-teman lihat semua ini lumayan sangat banyak sekali cahaya yang masuk. Sebelah sana ada bukaan, sebelah sini ada jendela mati. Jadi untuk saya tidak perlu khawatir lagi rumah kamarnya menjadi gelap gitu ya. Jadi kita bisa buka seperti ini, Sobat Emporio. Kita punya 3 bukaan tujuannya untuk mengalirkan udara biar kamarnya tidak terlalu pengap begitu. Jadi bisa agak lebih adem lah, kita tidak perlu menggunakan AC terlalu banyak begitu. Kita lanjut ke kamar mandi anak, mari.
Oke, kamar mandi anak di sini kebetulan untuk kamar anak sendiri kamar mandinya lumayan besar, ukurannya sekitar 2x4. Jadi kita sempat taruh fungsi bathtub di sini jadinya. Sobat Empor ada bathtub, kemudian ada shower di sini. Nanti paling kalau misalkan perlu sekatan, tinggal kita buat sekat saja sebelah sini, begitu. Untuk nuansanya agak sedikit black and white, menyesuaikan dengan desain yang klasik modern tadi itu. Yuk kita keluar lagi, lanjut ke ruangan berikutnya. Berikutnya seperti yang tadi kita ulas di bagian bawah. Jadi Sobat Empor kita bisa dilihat di sini ini ada void untuk kita bisa look up ke daerah living dan kemudian meja makan dan segala macam. Jadi kalau misalkan Sobat Empor ada anak-anak lagi main, kita bisa watch out dari atas gitu ya. Nah, kita lanjut ke kamar utamanya yuk. Mari. Kamar utamanya kita buka di sini, kita ketemu kamar mandi dulu. Jadi kita buat posisi kamar mandi di sebelah tengah. Mungkin untuk formatnya cukup simple, tidak terlalu banyak fungsi karena besar ruangannya juga tidak terlalu besar. Ini ukurannya 2x3, jadi secara fungsi ada meja wastafel, ada kloset, ada shower. Tapi yang agak sedikit spesial adalah kamar mandinya punya jendela yang lumayan besar, sobat. Jadi kita tidak perlu lagi untuk sirkulasi kamar mandinya begitu. Ini akan sangat nyaman. Tinggal nanti karena ini kamar mandi, jadi kacanya kita bikin frosted biar nggak terlalu kelihatan secara visual dari luar gitu ya. Nanti kalau paling Sobat Emporium mau tambahkan sedikit untuk penutup atau blind, bisa dikasih rollerball di atas. Oke, kita lanjut ke ruang sebelah. Jadi sebelah kamar mandi kita punya ada ruang baju, master bedroomnya. Nah, ruang bajunya juga secara tone sebenarnya sudah disesuaikan dari teman-teman interior begitu untuk disamakan nuansanya begitu. Kemudian ada jendela juga di sini dua. Jadi pada saat kita lagi make up atau ganti baju, kita tidak usah khawatir untuk sirkulasinya. Jadi karena kita sudah buatkan jendela di sebelah depan begitu. Oke, kurang lebih untuk kloset seperti itu atau area wardrobe. Kita lanjut ke master bedroomnya. Nah, master bedroom dengan ukuran sekian, ini ukuran bedroomnya kurang lebih 4x4 begitu, dengan area yang cukup kompak. Jadi ada bed di sini, ada kanan kiri, ada nakas. Di sebelah sini kita punya sedikit untuk area working space-nya. Mungkin kita lagi malam lagi kerja, kita bisa pakai di sini. Kemudian spesial lagi master bedroom kita di sini punya balkon. Jadi kita punya bukanya lumayan lebar, kita bisa buka, kemudian kita bisa look out ke bawah. Ya, pemandangannya lumayan bagus di atas karena sekitar rumah ini kebetulan masih kebanyakan 2 lantai, sementara kita ada setengah lantai, jadi view-nya kita lumayan dapat sirkulasi dan view yang lumayan bagus dari atas ini. Begitu. Akhirnya sudah cukup kita keliling dan review rumah hasil kolaborasi kita dengan tim Aksara. Bersama saya Pak Fedi. Selebihnya mungkin terima kasih banyak Pak Fedi untuk waktunya diperkenankan untuk kita keliling-keliling di salah satu proyek kolaborasi kita. Hopefully kita berharap nanti jangan berhenti di satu proyek Pak. Jadi mungkin nanti kita bisa berkolaborasi lainnya ya untuk proyek berikutnya. Mulai mungkin rumah pribadinya Pak Fedi. Jadi nanti bisa kita keep in touch. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Fedi. Sama-sama. Terima kasih waktunya, terima kasih kerjasamanya. Mari